Selamat pagi, siang, atau malam, Bu Puji. Kami dari kelompok 5, kelas 15, akan menjelaskan mengenai virus yang kami pilih, yaitu adalah virus influenza A H5N1, atau yang lebih kita kenal sebagai virus flu burung. Dalam presentasi ini sendiri, terdapat 3 orang dari kelas 15, di mana yang pertama adalah Leonard Hezawijaya, nomor absen 20, saya sendiri, Sunalvin Sugiarto, nomor absen 29, dan Yohanes Marcelino Sri Setiawan, nomor absen 36. Kami akan menjelaskan beberapa topik, di mana yang pertama adalah karakteristik virus influenza A H5N1, patogenesis virus influenza A dan gejala yang timbul, cara penularan virus influenza A, dan cara mengatasi virus influenza A. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai karakteristik virus influenza A H5N1. Mengenai struktur. Struktur dari virus influenza A atau H5N1 ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah materi genetik, di mana materi genetik yang ada dalam virus influenza A itu berupa RNA, dan RNA ini sendiri berfungsi untuk menyimpan identitas dari virus ini, atau informasi dari virus ini. Kemudian, struktur kedua yang ada dalam virus influenza A ini adalah kapsid, di mana kapsid ini merupakan bagian dari virus yang berfungsi untuk melindungi dan melapisi RNA yang berada di dalamnya. Kemudian bagian ketiga dalam virus influenza A adalah lapisan lipid pelindung, di mana lapisan ini adalah bagian terluar dari virus influenza yang biasa dan ini. Bagian keempat yang ada di dalam virus influenza A itu adalah neuraminidase dan hemaglutinin, di mana hemaglutinin itu adalah bagian dari virus yang memiliki fungsi utama untuk mengikat virus influenza pada permukaan sel infeksi. Sedangkan neuraminidase adalah bagian dari virus yang berfungsi untuk melepaskan virus influenza dari sel inang agar bisa menyebar dan menyerang sel-sel yang baru yang masih sehat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sifat virus influenza A, di mana sifat virus influenza A yang pertama adalah dapat bertahan hidup di air sampai 4 hari pada suhu 22 derajat Celcius. Namun, jika lebih dari 30 hari, dan bisa lebih dari 30 hari pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian, virus influenza A akan mati pada pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit dan mati terhadap cairan yang mengandung iodin dan alkohol 70%. Contohnya seperti deterjen dan disinfektan. Hal ketiga adalah transmisi virus influenza A adalah melalui partikel udara dan lokasinya pada traktus respiratorius, di mana transmisi virus ini akan dijelaskan oleh Hazel pada bagian patogenesis. Penularannya bergantung pada ukuran partikel atau droplet yang membawa virus tersebut masuk ke dalam saluran napas, di mana biasanya virus influenza A akan menyerang manusia apabila dosisnya 10 virus per droplet. Sekarang akan dilanjutkan presentasinya oleh Hazel mengenai patogenesis dari virus influenza ini sendiri. Baik, terima kasih Alvin. Untuk bagian kedua, kami akan membahas mengenai patogenesis dan gejala virus influenza A atau H5N1 ini. Untuk membahas mengenai patogenesis, maka ada 2 tahap yang akan kami bahas. Yang pertama adalah tahap perkembangan mutasi virus. Virus influenza A atau H5N1 ini akan selalu mengalami mutasi, sehingga menyebabkan banyaknya jenis dari virus influenza A. Tujuannya ada 2. Yang pertama, untuk meningkatkan pertahanan diri terhadap sel inang yang memiliki berbagai variasi. Dan yang kedua, untuk meningkatkan sifat patogenesitasnya terhadap berbagai penyakit yang ada. Untuk memperjelas mengenai tujuan ini, maka kami mengutip salah satu penelitian terhadap pasien yang terinfeksi virus H5N1 pada tahun 1997. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mutasi genetik dari virus H5N1 akan menghasilkan highly cleavable hemagglutinin glycoprotein yang merupakan faktor virulensi yang dapat meningkatkan aktivitas replikasi virus H5N1 dalam sel hostesnya. Dan yang kedua, mutasi genetik dari virus ini juga akan menyebabkan pertahanan virus H5N1 yang semakin kuat terhadap berbagai penyakit. Salah satunya adalah interferon dan juga tumor. Untuk tahap kedua, kami akan membahas bagaimana proses virus menyerang sel inang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Alvin tadi, kita mengetahui bersama bahwa virus influenza ini menyerang sistem pernafasan kita. Maka dari itu, untuk menyerang inang, maka virus akan melakukan replikasi di epitel paru-paru. Setelah melakukan replikasi di epitel paru-paru, maka HA atau hemaglutinin dari virus ini akan berikatan dengan molekul reseptor yang terdapat pada sel epitel paru-paru manusia dengan kode 2,6 galaktos. Setelah HA telah berinteraksi dengan reseptor dari sel epitel paru-paru,
maka virus akan memasuki sitoplasma melalui endositosis. Selanjutnya, virus akan melepaskan inti virus di dalam sitoplasma. Setelah melepaskan inti virus, maka virus akan merakit HA, NA, dan juga membran plasma. Setelah proses tersebut selesai, maka akan terjadi pembelahan residu asam silasat oleh neoramidase sehingga melepaskan keturunan virus sehingga mereka bebas menginfeksi sel lain. Setelah pembelahan residu asam silasat telah dilakukan, maka protein dan RNP dari virus akan bergabung di permukaan sel, sehingga virus H5N1 akan melepaskan diri dari epitel paru-paru dan mulai menginfeksi sel lainnya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai gejala virus influenza A. Seperti yang kita tahu, virus influenza A ini menyerang sistem pernafasan kita, sehingga gejala dari penyakit virus influenza A ini akan berkaitan dengan penyakit-penyakit mengenai sistem pernafasan. Yang pertama, penderita yang terkena dengan virus influenza A akan mengalami demam tinggi. Apabila tidak diobati, maka virus influenza A ini akan menjalar ke sistem pencernaan kita, sehingga pasien akan mengalami diare, sakit perut, sakit dada, hipotensi, dan beberapa penyakit lainnya. Baik, selanjutnya untuk cara penularan virus influenza A akan dijelaskan oleh Ino. Baik, terima kasih Hazel. Untuk cara penularan virus influenza A, ada 3 cara di mana virus ini mampu mengontaminasi seseorang. Yang pertama yaitu dengan cara kontak langsung. Seseorang mampu terpapar virus flu burung ini akibat orang tersebut menyentuh hewan unggas, lalu menyentuh bagian mata, hidung, atau mulut, sehingga orang tersebut dapat terjangkit virus ini. Yang kedua yaitu menyentuh benda yang terkontaminasi. Seperti yang tadi dikatakan, virus flu burung ini mampu hidup selama 4 hari pada suhu 22 derajat dan lebih dari 30 hari pada suhu 0 derajat. Virus juga dapat hidup di permukaan benda selama beberapa jam, bergantung pada suhu benda tersebut. Virus selalu dapat menginfeksi orang ketika orang tersebut memegang benda lalu memegang salah satu bagian tubuhnya seperti mata, mulut, atau hidungnya. Yang ketiga yaitu menyebar melalui partikel udara. Ketika hewan unggas melakukan pergerakan seperti mengepakkan sayapnya, menggaruk, atau menggelengkan kepalanya, virus dapat menyebar melalui partikel udara dan masuk ke dalam sistem pernapasan seseorang. Selanjutnya, yaitu cara menghindari virus influenza A. Terdapat 4 cara di mana kita dapat menghindari virus influenza A. Yang pertama, yaitu untuk menggunakan alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan, atau kacamata, bila akan melakukan kontak langsung dengan hewan unggas liar. Yang kedua, yaitu menjaga kebersihan diri, seperti contohnya dengan mencuci tangan setelah melakukan kontak langsung dengan hewan unggas. Yang ketiga, mengonsumsi daging hewan unggas atau telurnya yang sudah dimasak di atas 70 derajat. Sebab, seperti yang tadi dikatakan, virus flu burung ini mati ketika dipanaskan pada suhu lebih dari 60 derajat selama 30 menit. Yang terakhir yaitu menyuci sangkar atau kandang burung ketika memiliki hewan peliharaan hewan unggas, sehingga meminimalisir potensi akan adanya virus flu burung ini. Yap, inilah daftar pusaka yang kami gunakan. Terima kasih Bu Puji telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami, terima kasih.